kita bawa korban pujian, korban penyembahan. Kita tinggikan nama-Nya tempat ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sembahyang Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Kami sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita. Yesus, Tuhanku ajaib, heran
ajaib. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Katakan haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Mari dari awal kita ikut sama-sama. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku, haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Mari naikkan dari awal. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, amin. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku, haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil
Yesus Tuhan. Katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku, haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita sembah Dia. Dia Tuhan yang ajaib bagi kita. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Dia ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku
sembah Kau Yesus banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab sungguh besar perbuatan-Mu, sungguh ajaib mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Sebab Kau baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sikaralamarama-ramamu, kurialamasako, kurialamu, kurialamasananamu. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Sikaralabayarabarabasako, kurialamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Haleluya. Sikaralamarabo, kurialabasa kurialabo, kurialabasa nanamarabu, kurialabasa kurialabo. Demikianlah firman Tuhan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasan-Mu. Ya,
Biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 1 Samuel. Kita akan baca dari pasal 30 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kitab 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pernahkah kita berada dalam keadaan sangat terjepit, seperti dikejar-kejar tukang penagih hutang, atau ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau membeli rumah secara kredit setelah dicicil selama beberapa tahun sesuatu terjadi dan kita kesulitan untuk meneruskan cicilan, atau di tahun-tahun pertama pernikahan sangat bahagia, tetapi dengan berlalunya waktu terjadi masalah demi masalah. Pasangan yang tadinya sabar sekarang jadi cepat naik darah. Pasangan yang tadinya setia sekarang punya pria idaman lain atau wanita idaman lain dan sebagainya. Apa yang kita bisa lakukan apabila kita berhadapan dengan hal seperti ini? Dari riwayat Daud kita belajar bahwa kesetiaan Tuhan selalu dapat diandalkan. Firman Allah berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita selalu dapat mengandalkan kesetiaan Tuhan. Bahkan ketika kita tidak setia sekalipun, Tuhan tetap setia. Firman Allah berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bila kita berhadapan dengan jalan buntu sekalipun, kesetiaan Tuhan selalu dapat diandalkan. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang setia. Kita baca dalam firman Allah bagaimana suatu kali Daud telah salah langkah karena ia lelah dikejar-kejar akan dibunuh oleh Raja Saul. Daud akhirnya memilih untuk mengungsi ke tanah orang Filistin, yaitu kepada Ahis bin Mauk, raja kota Gad, dan berlindung untuk sementara waktu di antara musuh-musuh umat Tuhan. Akibatnya bencana ketika terjadi perang di antara orang Filistin dan orang Israel. Raja Filistin mengajak Daud untuk memerangi bangsanya sendiri. Daud jadi serba salah. Maju kena, mundur kena. Bukankah Nabi Samuel telah mengurapi dia menjadi raja Israel untuk menggantikan Raja Saul? Masa sekarang ia membunuh rakyatnya sendiri jika ia berpihak kepada orang Filistin? Tetapi jika ia tidak mau membantu orang Filistin untuk memerangi Saul dan tentara Israel, ia akan kehilangan tempat persembunyian yang aman dari kejaran Raja Saul. Untunglah bagi Daud, panglima-panglima Filistin yang lain tidak mempercayai Daud dan tidak mau Daud ikut berperang, sehingga Daud disuruh pulang. Firman Allah berkata, tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan jangan hanya pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini. Kesetiaan Tuhan telah meluputkan Daud dari situasi serba salah. Kesetiaan Tuhan selalu dapat diandalkan bila kita sedang terjepit, bahkan bila kita berada dalam keadaan maju kena, mundur kena sekalipun. Kesetiaan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tetapi ternyata penderitaan Daud belum selesai sampai di sini. Setelah Daud disuruh pulang oleh tentara Filistin,
Daud dan pasukannya menemukan bahwa perumahan mereka telah dijarah oleh gerombolan, dan istri dan anak-anak mereka beserta seluruh harta benda telah dijarah dan diangkut sebagai tawanan. Firman Allah berkata, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Keadaan Daud seperti orang yang lolos dari mulut harimau, tetapi terjerumus ke dalam mulut buaya. Dalam keadaan seperti inilah dikatakan, dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Karena Daud percaya Tuhan setia, dalam keadaan terjepit sekalipun, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Firman Allah berkata, dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud sangat terjepit, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Bila kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita perlu membaca dengan bersuara janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Firman Allah berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bila kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita perlu membaca dengan bersuara janji-janji Allah di dalam firman-Nya, seperti Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bila kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita perlu membaca dengan bersuara janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Firman Allah berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ibu saya suka menyanyikan lagu ini. Ketika istri saya hamil dengan anak kami yang kedua, pada suatu hari Minggu, dia pendarahan dan harus dirawat di rumah sakit. Hari Minggu malam itu, sehabis kebaktian malam, saya hanya berduaan dengan anak pertama yang saat itu berumur 3,5 tahun. Tanpa kehadiran istri, rumah terasa sangat sepi. Karena itu, sebelum anak pertama saya tidur, saya ajak dia menyanyi, jaga mama seperti biji matamu, lindungi di bawah sayapmu, bentengi dengan kuatmu, jaga mama seperti biji matamu. Jaga dedek seperti biji matamu, lindungi di bawah sayapmu, bentengi dengan kuatmu,
jaga Dede seperti biji matamu. Sementara kami menyanyikan lagu-lagu ini, tiba-tiba kamar menjadi lebih terang. Ada cahaya kemuliaan Tuhan yang seperti api yang menyala di dalam kamar tidur kami di rumah pada malam itu. Kami hanya bisa menangis di hadirat Tuhan. Saya pikir ibu saya tidak pernah menyangka bahwa lagu-lagu rohani yang sering dinyanyikannya sambil memasak atau bekerja di rumah akan menjadi lagu penghiburan bagi anak dan cucunya beberapa puluh tahun kemudian, ketika anak dan cucunya sedang berada dalam kesusahan. Orang tua, perhatikanlah lagu macam apa yang sering kau nyanyikan atau perdengarkan di rumahmu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bila kita terjepit, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan mengutip dengan bersuara ayat-ayat firman Tuhan dan dengan menyanyikan lagu-lagu rohani yang menguatkan. Firman Allah berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yesus tahu sebentar lagi dia akan dikhianati oleh Yudas Iskariot, dianiaya dan disalibkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Firman Allah berkata, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi penderitaan dan kematian di kayu salib dengan menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah. Ketika Paulus dan Silas dipukuli dan dipenjarakan karena membebaskan seorang anak perempuan yang dirasuk oleh roh tenung, mereka tidak meratapi nasib malang yang menimpa mereka, tetapi mereka menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Firman Allah berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akibatnya terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apakah ada yang ingin agar semua pintu yang memenjarakan kita menjadi terbuka? Apakah ada yang ingin dilepaskan dari semua belenggu sakit penyakit, belenggu kesulitan keuangan, belenggu masalah di sekolah, masalah di pekerjaan, masalah di dunia usaha? Apakah ada yang ingin dilepaskan dari semua belenggu masalah rumah tangga dan sebagainya? Bila kita terjepit, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan pertama mengutip dengan bersuara ayat-ayat firman Tuhan, dan yang kedua dengan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, dan yang ketiga dengan bertekun dalam doa. Alkitab memberitahu kita bagaimana di Taman Getsemani, menjelang dia akan dikhianati oleh Yudas Iskariot, ditangkap dan diserahkan kepada manusia durhaka, Yesus berdoa sampai 3 kali. Firman Allah berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Dari teladan Tuhan Yesus kita belajar bahwa dalam keadaan terjepit, kita boleh mendoakan yang itu lagi sampai berkali-kali. Firman Allah berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam keadaan terjepit, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Alkitab dengan bersuara, dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, dan dengan berdoa mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Di belakang saya ada foto Pendeta Hudson Taylor yang membawa berita Injil ke pedalaman Tiongkok. Pendeta Hudson Taylor adalah orang Inggris yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Injil masuk ke pedalaman Tiongkok sekitar 160 tahun yang lalu. Salah satu kota di pedalaman Tiongkok yang belum pernah mendengar Injil pada waktu itu adalah kota Tungchou, di mana tentaranya terkenal amat bengis dan kejam. Banyak orang menyarankan agar Hudson jangan pergi ke kota itu. Tetapi Hudson memutuskan untuk tidak membiarkan kota itu tanpa mendengar Injil lebih lama. Bersama temannya, ia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab dan menyanyikan lagu rohani berkata, kesulitan di darat, kesulitan di laut, janganlah gentar sebab Tuhanmu ada dekat. Tetapi bila tantangan begitu berat dan keberanianmu lenyap, andalkan saja janji Tuhan dan jiwamu mendapat sentosa. Ketika Hudson dan temannya mendekati pintu gerbang kota Tungchou, benar saja dia diperlakukan dengan bengis oleh tentara di kota itu. Sementara Hudson dan kawannya dipukuli, disepak, dijambak rambutnya, dan diseret di sepanjang jalan di kota itu. Mereka memberitakan Injil kepada tentara-tentara itu. Hal ini membuat tentara itu semakin marah. Mereka menyuruh Hudson dan kawannya diam, tetapi mereka tidak mau diam. Mereka terus menceritakan Injil, sementara mereka dipukuli, disepak, diludahi, dijambak, dan diseret. Sampai akhirnya penganiaya mereka berhenti dan mereka bisa diajak bicara dan bersedia menghadapkan Hudson dan kawannya kepada Mandarin yang tertinggi di kota itu, yang pada zaman itu berfungsi seperti semacam wali kota, bupati, atau bahkan gubernur. Ternyata Mandarin ini pernah bertugas di kota Shanghai dan tahu bahwa orang asing harus diperlakukan dengan lebih ramah. Hudson dan kawannya dijamu makan oleh Mandarin itu dan dikawal untuk pulang dengan selamat ke perahu mereka yang menanti di pinggir sungai. Injil untuk pertama kalinya berhasil diberitakan kepada penduduk kota Tungchou kurang lebih mulai dari 160 tahun yang lalu. Hal ini terjadi karena Hudson Taylor dan kawannya berani menantang bahaya dan penderitaan dengan menguatkan kepercayaan mereka kepada Allah. Firman Allah mengingatkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Firman Allah berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri berjanji, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan kata senantiasa di dalam janji Tuhan Yesus ini. Tidak ada saat di mana kita dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus berjanji, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, apapun yang terjadi, dalam keadaan terjepit atau tidak terjepit, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Alkitab dengan bersuara. Mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Allah dengan menyanyikan lagu-lagu rohani. Mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Allah dengan berdoa, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah, nyanyikan lagu pujian kepada Allah. Sabarlah, kutiplah ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan iman. Bertekunlah dalam doa sampai kemenangan terjadi. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Saat Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat
bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Irialamo kakanamo kapada karialamo, irialamo harialamo kakanamo kapada karialamo, irialamo harialamo kakanamo kapada karialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo
Kakana makapanda to, kakana makapanda to, kakana makapanda to, kakana makapanda to, rialamo. Apakah ada yang sedang berada dalam keadaan sangat terjepit? Seperti Daud, saudara perlu menguatkan kepercayaan saudara kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Alkitab dengan bersuara, dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, dan dengan berdoa mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah, nyanyikan lagu pujian kepada Allah. Sabarlah, kutiplah ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan iman. Bertekunlah dalam doa sampai kemenangan terjadi. Ilialamo, kana makapandato, kakana makapandato, kakala makapandato, rialamo. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Tolong kami Tuhan untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan dengan bersabar dalam kesesakan, dengan membaca ayat-ayat Alkitab dengan bersuara, serta mengutip ayat-ayat Alkitab yang menguatkan iman kami. Tolong kami Tuhan untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan dengan bertekun dalam doa sampai kemenangan terjadi. Kilialamo, kakana makapandato, kakana makapandato, kakana makapandato, kakala bakushai, kakala bakushai. Izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Bapa kami yang di sorga, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus agar setiap orang yang mendengar suara saya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Anda diberkati dengan kebijaksanaan, memiliki arahan yang jelas, dan Anda akan membuat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Telinga rohani Anda terbuka dan peka terhadap suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saat Anda akan mengetahui keputusan yang tepat dan Anda akan membuat pilihan yang menggerakkan Anda menuju maksud dan rencana Tuhan bagi hidup Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kreativitas, dengan berkat, dengan bakat-bakat, dengan ide-ide. Karunia Anda akan menjadi nyata sepenuhnya. Anda akan menjadi sangat terampil. Anda akan menjadi sangat baik. Anda akan menjadi pemimpin di bidang Anda. Anda akan menjadi menonjol di antara orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan keberanian dan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketakutan, kecemasan, intimidasi, ketidakamanan tidak akan menghambat Anda. Anda akan melangkah ke peluang baru, proyek baru, tingkat yang baru, mengetahui bahwa Anda mampu, diperlengkapi, diberdayakan, dan diurapi dengan keinginan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kemauan yang kuat, dengan pengendalian diri, dengan disiplin diri, bahwa keinginan yang salah tidak akan mengendalikan Anda, tetapi Anda akan berjalan dalam ketaatan, menghormati Tuhan, mengakhiri kompromi dengan dosa, mengakhiri kompromi dengan kebiasaan buruk, mengakhiri kompromi dengan hal-hal yang menarik Anda ke bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menuruti keinginan Roh Kudus dan bukan keinginan daging. Kuasa Roh Kudus menguatkan Anda dan membantu Anda untuk taat. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang bahagia, keluarga yang bahagia, dan teman-teman yang bahagia.
Dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan Anda sehat dan bahagia. Ada sukacita besar di rumah Anda. Anak-anak Anda bahagia. Mereka akan tetap dekat dengan Anda. Ada rasa hormat, kebaikan, tenggang rasa, cinta, dan kedamaian memenuhi suasana rumah Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua perselisihan, perpecahan, kata-kata menyakitkan, ketidakpuasan, ketidaksetiaan dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menuntun Anda ke dalam kesatuan misi, visi, kesehatian. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang panjang, bahagia, dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Anda dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan, dengan vitalitas, dengan energi, bahwa masa muda Anda sedang diperbaharui seperti Raja Wali. Anda akan berlari dan tidak menjadi lelah. Anda akan berjalan dan tidak menjadi letih. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyakit yang dapat tinggal di tubuhmu. Bahwa semua penyakit, peradangan, bakteri, virus, dan sel-sel penyakit harus pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Anda sehat dan kuat. Tulang Anda, persendian Anda, ligamen, sel, organ, jaringan kulit, darah, pikiran, hormon berfungsi dengan baik, berfungsi sepenuhnya sesuai dengan maksud Tuhan menciptakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan berumur panjang. Jumlah hari-harimu akan digenapi oleh Allah. Bahkan di usia tua seperti Musa, mata Anda bisa melihat dengan jelas tanpa rasa sakit. Matamu tidak kering, tidak akan redup, dan kekuatanmu tidak akan berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan seperti Ayub yang di dalam hidupnya yang selanjutnya lebih diberkati oleh Tuhan daripada hidupnya yang dahulu. Makin lanjut umur, makin sehat, makin kuat, makin gagah, makin penuh dengan urapan Roh Kudus, makin penuh dengan hikmat, makin diberkati Tuhan, makin bersukacita, makin bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kelimpahan, dengan keberhasilan, dengan promosi. Apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Anda akan meminjamkan dan tidak meminjam. Anda berada di atas dan bukan di bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Anda menghormati Allah, Anda akan hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Anda diberkati dengan persediaan Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, peningkatan, perkenanan, berkat mengejar Anda. Sumber daya, kontrak, peluang, orang yang tepat, orang yang setia, orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar dan atau memimpin orang lain akan datang untuk bersehati dan berjuang bersama Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan Anda akan meluap. Tahun ini dan seterusnya akan menjadi tahun-tahun yang berlimpah, makmur, penuh nikmat bagi Anda dan anak cucu Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan perlindungan ilahi. Para malaikat mengawasi Anda dan keluarga Anda. Anda hidup di bawah perlindungan yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan, bahaya, kehancuran, malapetaka tidak bisa mendekati Anda. 1.000 mungkin jatuh di sisi Anda, 10.000 di sebelah kanan Anda, tetapi Tuhan membuat pagar perlindungan di sekitar Anda. Anda akan hidup dalam damai, aman, terlindung dalam pelukan Sang Gembala Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata negatif, setiap kutuk yang diucapkan atas Anda, setiap kutuk turun-temurun, saat ini semua kutuk itu dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus membatalkan semua kutuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, masa lalu yang penuh kekecewaan, kesalahan, semuanya sudah berakhir. Itu tidak akan membatasi Anda lagi.
Ini adalah hari yang baru. Tuhan melepaskan Anda ke tingkat kebebasan, keutuhan, kepatuhan, perkenanan, promosi, dan tujuan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diperlengkapi oleh kuasa firman Allah untuk setiap perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menjadi semua yang Tuhan rencanakan bagi hidup Anda. Anda akan melangkah lebih jauh dari yang Anda impikan. Anda akan hidup lebih memuaskan daripada yang Anda bayangkan. Anda akan menyelesaikan perjalanan hidup Anda dengan iman, pengharapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak atau Ibu, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah ini, atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya perlu pengampunan-Mu.
Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Baik, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Tuhan selalu menolong. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All
di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Umur hidupku nyatakan dari awal, musim akan selalu berganti. Amin. Katakan, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, sebab Kau selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, sebab Kau selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
menjaga tanpa seizin-Mu, sebab Kau selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku